أنت السلام ومنك السلام تباركت يا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya sendiri Marlinda Intan Firna dan teman saya Yuan Ansari, Sarifah Hanum, dan Rizka Aditya. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul klasifikasi hadis dari segi kuantitas rawi hadis mutawatir atau ahad. Adapun pengertian hadis mutawatir yaitu setiap hadis pasti mempunyai rawi yang banyak dari berbagai tingkatan. Pada dasarnya hadis mutawatir berarti berurutan, berkesinambungan serta terminologis. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang dipertanggungjawabkan keadaannya dari sistem periwayatannya, karena pada setiap generasi terdapat sejumlah perawi yang tidak mungkin di antara mereka berbuat dosa atau penyelewengan. Adapun para ahli berbeda pendapat mengenai jumlah minimal para perawi yang diuraikan hadis mutawatir. Sebagian ulama menetapkan jumlah 20 perawi dan sebagian lagi menetapkan 40 perawi pada setiap generasi. Namun demikian, para ulama telah sepakat bahwa hadis yang diriwayatkan secara mutawatir dapat meyakinkan penerimanya bahwa hadisnya adalah benar-benar datang dari sumbernya, yaitu Rasulullah SAW. Adapun ciri-ciri dari hadis mutawatir yaitu satu, jumlah perawinya banyak yang tidak mungkin berdusta, yakni menurut Abu Taib minimal 4 orang mengkiaskan Nabi Ulul Azmi. Akan tetapi sebagian ulama menentukan 20 orang berdasarkan Quran Surat Al-Anfal ayat 65 yang menjelaskan tentang 20 orang yang tahan uji sehingga dapat mengalahkan 200 orang kafir. 2. Jumlah rawinya seimbang dalam semua tingkatan, yakni dengan demikian jika misalnya suatu hadis diriwayatkan oleh 10 sahabat, kemudian diterima 5 orang mutabiin dan seterusnya hanya diriwayatkan oleh 2 orang. Selanjutnya akan disambung oleh Rizka Aditya. Saya Rizka Aditya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu 3 berdasarkan panca indera, yaitu maksudnya warta yang disampaikan itu benar-benar dari pendengaran atau penghilatannya sendiri, bukan hasil pemikiran atau teori yang mereka temukan. C. Kedudukan hadis mutawatir. Keadilan dan kedabitan atau kuat ingatan dari perawi hadis mutawatir sudah tidak diragukan lagi, sehingga mereka tidak mungkin berbohong untuk membawa berita dari Nabi SAW. Karena itu para ulama sepakat bahwa hadis mutawatir memberi faedah pada ilmu daruri. Dengan demikian, hadis mutawatir menduduki tingkatan teratas dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya. D. Pembagian hadis mutawatir, yaitu ada 2 bagian, mutawatir lafdi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafdi ialah hadis yang diriwayatkan secara redaksional adalah mutawatir berdasarkan sanadnya, sedangkan mutawatir maknawi adalah hadis yang rawinya banyak, tetapi pemberitaannya berbeda-beda, hanya prinsip dan maknanya saja yang ada kesamaan. B. Hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang, 2 orang, atau 3 orang, atau bahkan oleh sejumlah orang, tetapi tidak mencapai jumlah kemutawatiran atau adat at-tawatur. Hadis ahad pada dasarnya dapat diterima dan bisa ditolak juga, tergantung pada kualitas perawinya dan atau ketersambungan sanadnya. Hadis ahad juga bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan ajaran Islam, namun tidak bisa dijadikan hujjah dalam hal itikad atau keyakinan. Klasifikasi hadis ahad berdasarkan sedikit dan banyaknya para perawi pada tiap-tiap tingkatannya atau tabakat. Hadis ahad terbagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis ajiz, dan hadis gharib. Yang pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tetapi belum mencapai derajat mutawatir. Contoh hadis masyhur, menurut ulama fikih, hadis masyhur itu muradif atau disebut juga hadis mutafid. Namun sebagian orang berpendapat bahwa hadis masyhur itu lebih umum daripada hadis mutafid. Dalam hadis mustafid, jumlah rawinya itu harus sama setiap tingkatannya, sementara pada hadis masyhur tidak harus sama. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baiklah, saya Yuan Ansari ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Rizky Aditya. Dilihat dari segi makna, masyhur berarti terkenal atau populer. Maka ulama hadis membagi hadis masyhur dari segi maknanya menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama masyhur di kalangan muhadisin dan lainnya. Dan yang kedua, masyhur di kalangan para ahli disiplin keilmuan tertentu. Misalnya hanya terkenal di kalangan muhadisin, fuqaha, ahli nahwu, tasawuf, dan lainnya. Dan yang ketiga, masyhur hanya di kalangan umum. Selanjutnya yang kedua, hadis ajiz. Ajiz secara bahasa berarti mulia atau kuat dan juga berarti jarang. Menurut istilah, hadis ajiz adalah hadis yang diriwayatkan 2 orang perawi walaupun 2 orang perawi tersebut berada dalam satu tingkatan saja. Kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya. Dan yang ketiga, ada hadis garib. Hadis garib yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Maksudnya penyendirian itu bisa jumlah personaliannya atau sendiri dalam sifat atau keadaannya perawi-perawi lainnya yang meriwayatkan hadis tersebut. Penyendirian dalam personaliannya disebut garib mutlak. Sedang penyendirian mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi. Misalnya keistikahan tempat tinggal rawi tertentu, maka disebut garib nisbi. Pembagian hadis dari segi kuantitas ini sekedar untuk mengetahui sedikit atau banyaknya sanad, bukan untuk menentukan diterima atau tidaknya hadis. Karena itu kita perlu pula mengetahui materi berikutnya yang akan membahas tentang kualitas hadis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Saripah Anum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripah Anum. Saya ingin melanjutkan materi kami. C. Perbedaan hadis ahad dengan hadis mutawatir. A. Dari segi jumlah rawi. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh para rawi yang jumlahnya begitu banyak pada setiap tingkatan, sehingga menurut adat kebiasaan mustahil atau tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan hadis ahad diriwayatkan oleh rawi atau dalam jumlah yang menurut adat kebiasaan masih memungkinkan dia atau mereka sepakat untuk berdusta. B. Dari segi pengetahuan yang dihasilkan. Hadis mutawatir menghasilkan ilmu qat'i, pengetahuan yang pasti, atau ilmu daruri, pengetahuan yang mendesak untuk diyakini bahwa hadis ini sungguh-sungguh dari Rasulullah, sehingga dapat dipastikan kebenarannya. Sedangkan hadis ahad menghasilkan ilmu zanni, pengetahuan yang bersifat dugaan, bahwa hadis ini berasal dari Rasulullah SAW, sehingga kebenarannya masih berupa dugaan pula. C. Dari segi kedudukan. Hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hadis ahad. Sedangkan kedudukan hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. D. Dari segi kebenaran keterangan matan. Dapat ditegaskan bahwa keterangan matan hadis mutawatir mustahil bertentangan dengan keterangan ayat dalam Al-Quran. Sedangkan keterangan matan hadis ahad mungkin saja tidak mustahil bertentangan dengan keterangan ayat Al-Quran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang berkenaan di hati Anda, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.